Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala Ramadana ala sa'iri syuhuri birrahmah wal maghfirah wa itqim minan nar. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mukhtar wa ala alihil abhar wa ashabihil akhyar. Amma ba'du, kepada saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat, nahdiyin nahdiyat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa di bulan suci Ramadan dengan dasar iman dan mengharap ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kalau kita menginginkan dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka salah satu caranya adalah dengan berpuasa Ramadan. Tapi syaratnya ada dua. Yang pertama, imanan dengan dasar iman. Yang kedua, ihtisaban dengan dasar mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa iman ini harus menjadi dasar bagi kita untuk berpuasa? Ya, karena panggilan khitab berpuasa dalam Al-Quran itu adalah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi tanpa dasar iman mustahil orang mau berpuasa karena Allah. Jadi dengan dasar iman kita berpuasa, meyakini bahwa ini perintah Allah, dan bagi yang melanggarnya kelak mendapatkan azab Allah di akhirat. Yang kedua, harus dengan dasar ihtisab, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam hal ini niat kita berpuasa adalah benar-benar dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara masalah niat, ini adalah sesuatu hal yang sangat penting. Salah satu fungsi niat adalah liyufariqu bainal adah wal ibadah, untuk membedakan antara adat, kebiasaan, dan ibadat. Ada orang di situ keliling Ka'bah 7 kali. Niatnya karena ibadah, tawaf, maka ditulis ibadah. Tapi kalau ada orang keliling Ka'bah 7 kali, niatnya tujuannya mencari jam tangannya yang hilang, maka itu hanya adat, kebiasaan, tidak bernilai ibadat. Demikian pula kita berpuasa harus niat karena Allah. Karena banyak orang di saat ekonomi jatuh, saat orang miskin, sejak subuh sampai maghrib tidak makan, tidak minum, karena nggak punya apa-apa. Tapi tidak diniati ibadah puasa, itu tidak menjadi ibadah. Inilah pentingnya niat. Dan niat inilah yang menyebabkan kita semuanya dikekalkan di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan niat pula orang kafir akan dikekalkan di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya diterangkan di dalam kitab Al-Ashbah wan Nadzair, di situ ada sebuah pemikiran, kenapa orang yang umurnya hanya 60 sampai 70 tahun dia beribadah hanya mulai balik ketika ia mati umur 70 tahun misalkan, kok dia dimasukkan surga khalidina fiha, kekal abadi selama-lamanya.
Kok nggak cukup 60-70 tahun saja sebagaimana usia mereka di dunia dalam beribadah kepada Allah? Jawabannya, karena ketika orang tersebut oleh Allah diberikan umur yang selama-lamanya di dunia, maka ia akan berniat untuk seterusnya beribadah kepada Allah. Maka dengan niat itu dia seterusnya akan ada di dalam surga. Demikian pula kenapa penghuni neraka yang umurnya cuma 60-70 tahun ia bermaksiat sebatas umur itu, namun di saat masuk neraka kenapa dikekalkan abadi selama-lamanya sampai triliunan tahun, bahkan nggak terbatas? Alasannya ketika Allah memberikan umur kepada mereka selama-lamanya di dunia, maka mereka berniat seterusnya selama-lamanya akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itulah marilah kita tata niat kita untuk berpuasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang mohon maaf, ada orang berpuasa karena motif diet. Nah, bagaimana kalau orang itu puasanya motif diet? Di dalam kitab diterangkan bahwa orang yang berniat beribadah dicampuri dengan niat urusan dunia tergantung melihat persentase niatnya. Kalau dietnya niatnya 80%, puasanya niatnya cuma 20%, maka ditolaklah itu ibadah puasanya. Itulah. Kalau di situ niat puasanya 80%, niat dietnya 20%, maka di situ akan diterima amal ibadah puasanya. Namun jika seimbang, dietnya niatnya 50%, kemudian niat puasanya 50%, maka akan saling berguguran kedua hal tersebut. Inilah pentingnya niat. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian niat kita adalah dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihtisaban. Ridho Allah itu penting dan paling penting. Memang ada sebagian kita yang beribadah termasuk berpuasa, niatnya adalah karena surga. Surga juga penting, tapi ridho Allah ini penting. Ini yang paling besar. Kenapa demikian? Karena ridho Allah ini sifat Allah, dan surga ini makhluk Allah. Nah, sifat Allah sama makhluk Allah tentu lebih besar sifat Allah. Maka yang kita kejar itu adalah sifat Allah, keridhoannya. Kita tidak mengejar surga. Maka di dalam berpuasa ini niatkanlah untuk mencari ridho Allah. Kalau ridho Allah sudah kita dapatkan, insya Allah surga juga akan kita peroleh. Demikianlah sedikit apa yang bisa saya sampaikan dalam rangka menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semuanya kesehatan dan panjang umur, sehingga kita bisa memasuki bulan suci Ramadan dan beribadah di dalamnya dengan sempurna, dan suatu saat kita keluar dari Ramadan dalam keadaan sudah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul syiyam, marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul qiyam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.